Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Taha Banatur Mujib. Bisa lihat sendiri, saya dari Bogor, lebih tepatnya lagi SMA Negeri 5 Kota Bogor. Harap memperhatikan video saya karena saya akan memberitahu Anda semua hal yang sangat penting dan sangat berguna. Kehadiran pandemi ini telah membawa manusia pada kenormalan baru yang mengharuskan manusia agar menjalani hidup lebih sehat, seperti dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, bisa dalam menggunakan sabun, hand sanitizer, atau disinfektan. Nah, dalam konteks ini saya akan membuat disinfektan yang ramah lingkungan. Sebagai generasi muda yang mengalami masa pandemi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mampu memanfaatkan benda-benda yang ada di sekeliling kita, termasuk material yang sudah tidak bernilai seperti sampah, untuk menghasilkan produk yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan pertanian, sekaligus memberikan nilai tambah tinggi secara ekonomi. Video STEM yang berjudul Aplikasi Teknologi Arang Terpadu dari Limbah Biomasa ini bertujuan untuk eksperimen dan menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia, terutama di bidang kesehatan yang difokuskan di era new normal ini. Ada 4 disiplin ilmu yang saya integrasikan. Yang pertama ada science, yang kedua ada math atau matematika, dan yang ketiga ada seni, dan yang keempat ada bahasa. Mungkin kalian berpikir, di mana sainsnya? Ya jelas-jelas karena ini STEM, saya menggunakan prinsip atau hukum atau teori pirolisis dan destilasi. Dan di mana bidang matematikanya? Saya akan jawab dengan penuh kebanggaan. Saya sebagai anak IPS yang entah mengapa bisa sampai di titik ini, saya sangat menjunjung tinggi nilai ekonomi atau laba yang akan saya dapatkan dari proses produksi video ini dan penjualannya. Lantas prinsip seni apa yang saya implementasikan dalam proses pembuatan produk ini? Yakni adalah limbah biomasa atau sampah identik dengan keburukan. Saya menaikkan martabat sampah tersebut atau limbah biomasa menjadi lebih berguna bagi kehidupan kita semua, terutama di bidang kesehatan. Dan yang terakhir ada bahasa. Saya menggunakan kalimat-kalimat persuasif untuk bisa membujuk Anda semua untuk percaya terhadap produk saya yang akan membawa keuntungan besar bagi kita semua dan manfaatnya sangat banyak, terutama di era new normal ini. Makasih. Biomasa adalah suatu bahan atau material yang didapatkan dari tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang besar. Kandungan utama biomasa adalah karbon, oksigen, dan hidrogen. Contoh biomasa adalah ampas tebu, sabut kelapa, batok kelapa, tangkai jagung, limbah kapas, kulit kacang, jerami padi, tangkai padi, serbuk kayu, jerami gandum, bambu, dan lain-lain. Dari berbagai limbah biomasa yang tadi telah saya sebutkan, kita dapat membuat produk yang sangat bermanfaat, yaitu asap cair menggunakan teknologi yang sangat sederhana berdasarkan prinsip pirolisis dan prinsip destilasi. Selama pembakaran, komponen dari kayu akan mengalami pirolisa menghasilkan berbagai macam senyawa antara lain fenol, karbonil, asam, furan, alkohol, lakton, hidrokarbon, polisiklik, aromatik, dan lain sebagainya.
Oke, akhirnya sekarang kita telah tiba di bagian dari video yang kalian paling tunggu-tunggu, yakni tahap-tahapan pembuatan alat yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa manusia hingga akhir zaman ini. Oke, pertama-tama ambil bambu atau bisa apa saja, cuman saya menggunakan bambu. Masukkan bambu ke dalam drum kecil yang saya sudah jelaskan. Masukkan semuanya, lalu tutup drum kecilnya ini. Oke, ditutup. Nah, make sure nggak ada oksigen yang bisa masuk ke dalam. Makanya ini saya menggunakan alat yang seperti pistol merah kemarin buat menyegel. Terus udah jelas ada bara api di situ. Kalau nggak ada apinya, nanti gimana cara bakarnya? Kita taruh drum kecilnya di sini. Set, bisa dilihat selangnya nanti itu terhubung semua ke. Nah, ke ini dia. Yang kain kemarin saya perlihatkan itu, yang saya perlihatkan itu ternyata ada gunanya juga, yakni untuk pendingin. Ntar bisa ditunggu asap yang sudah dicairkan akan ada di botol yang ini nanti. Kita taruh air biar makin dingin, biar prosesnya makin cepat juga, makin berhasil. Jadi ini setelah 1 jam bisa kita lihat, sangat indah. Keindahan mana yang kau dustakan. Ini adalah contoh yang bentuk padatnya bisa dilihat di drum kecil kesayangan tercintaku ini. Ini dia hasilnya, hasil padat, dan di sini adalah hasil yang bentuk cairnya. Kita dapat melakukan proses destilasi yang sangat sederhana di rumah masing-masing atau dalam konteks ini di dapur masing-masing dengan menggunakan alat-alat seperti ini. Ada panci, selang, kain, asap cair crude yang sudah dimasukkan ke panci itu akan keluar di sini dan jauh lebih aman. Destilasi melibatkan beberapa tahapan, seperti yang pertama pemanasan. Jadi pemanasan ini itu bisa dilihat gas, kita menggunakan gas untuk memanaskan asap cair crude yang ada dalam panci yang sangat sederhana ini. Nah, jadi nanti gasnya akan menguap, yakni proses penguapan melewati selang yang amat sangat keren ini. Set, nanti masuk ke dalam botol ini. Nah, lalu ada proses kondensasi, yaitu pendinginan, agar nanti hasilnya itu menjadi asap cair yang lebih aman untuk digunakan dan tidak membunuh. Ini itu berguna untuk membersihkan alat-alat yang sangat menjijikan. Dalam konteks ini saya menggunakan kompor yang bisa dilihat sangat tidak enak dipandang karena sangat menjijikan juga. Menjijikan. Semprot dulu semuanya, terus diusap-usap. Anda butuh beberapa usaha karena memang tidak ada yang semudah apa-apa di dunia ini, harus ada usahanya. Seperti membersihkan kompor. Kompornya sudah bersih, saya pun bahagia. Anda pun bisa bahagia karena Anda bisa membersihkan kompor Anda sendiri di rumah bila menggunakan produk saya. Terima kasih. Sugeng rawuh ka ending video ini. This is my favorite part because that means the video is going to end soon. Jadi di dalam penutup ini ada satu kesimpulan yang akan saya sampaikan ke kalian semua. Kesimpulannya itu adalah segala limbah biomasa seperti bambu, padi, jerami, ranting, kayu itu dapat kita manfaatkan, kita olah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi menggunakan teknologi yang tidak ribet, sangat sederhana. Sepertinya saya bisa melakukan itu di halaman rumah saya melalui atau memiliki dengan basis pirolisis dan destilasi. Terima kasih.